Haleluya, 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 haleluya. Sungguh apa yang Yesus kerjakan buat kami tidak dapat dikerjakan oleh siapapun. Engkau menebus kami, Engkau mati buat kami, Engkau membayar lunas harganya dari kayu salib dan memproklamasikan sudah selesai, sehingga segala hutang kami telah dilunasi oleh darah yang tertumpah dari kayu salib. Kami adalah orang-orang beruntung. Kami masih ingat 2000 tahun yang lalu ketika cawan diangkat di Taman Getsemani yang kami rayakan malam hari ini. Dan kami masih mendengar suara yang sama. Kalau boleh cawan ini lalu, tetapi biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dan biarlah kami belajar dalam hidup ini. Kehendak kami bisa menyesatkan, kehendak kami bisa mengarahkan pada kerusakan, kehendak kami bisa mengarahkan kami pada kehancuran. Tetapi kehendak-Mu itu yang terbaik. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Setelah di sesi pertama, hamba-Mu telah mengupas banyak hal-hal yang dahsyat dan luar biasa buat kami. Di saat kami merayakan malam Getsemani ini, hamba-Mu Pendeta Philip Mantova mengingatkan kepada kami tentang kedahsyatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Di sesi kedua ini kembali kami harapkan Tuhan berbicara buat kami double portion. Sehingga sungguh Tuhan, di tahun ini meskipun pandemi belum berakhir, tapi kami melihat campur tangan Tuhan segalanya semakin baik. Ini adalah saat-saat Paskah yang ketiga yang kami rayakan di rumah kami masing-masing. Tapi tidak mengurangi kebanggaan kami buat Yesus yang mati dan bangkit buat kami. Karena itu kami terlalu percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Berbicaralah buat masing-masing kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga malam hari ini bukan sekedar kebaktian kebangunan rohani dan penyegaran iman, pekan suci Paskah dan HUT Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang ke-15 biasa yang kami rayakan sepanjang minggu ini. Tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam lauhatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang masih berdiri silakan duduk. Yang masih berlutut juga silahkan duduk, sehingga kita menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Wow, selamat datang di malam yang keempat dari rangkaian kebaktian kebangunan rohani dan penyegaran iman pekan suci Paskah dan HUT Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ke-15. Dalam sesi yang kedua ini, di mana kita merayakan malam Getsemani, saudara. Apa itu malam Getsemani? Malam di mana kita mengingat Yesus sebelum disalibkan, ditangkap. Tapi sebelum ditangkap, dia bersama dengan murid-muridnya berdoa. Lalu kemudian dia ajar kepada murid-muridnya, berdoa dan berjagalah. Sebab roh memang penurut tapi daging lemah, karena murid-murid tertidur. Yesus bangunkan lagi, ajarkan yang sama, berdoa dan berjagalah. Sebab roh memang penurut tapi daging lemah. Yesus naikkan doa yang sama sambil mengangkat cawan dan berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi biar bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itulah peristiwa yang luar biasa. Selama gereja ini berdiri, ini tahun ke-15, kita selalu merayakan malam Getsemani ini. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur
kita mendapat message of God, pesan Tuhan yang luar biasa dari hambanya, Pastor Philip Mantova. Pastor Philip, thank you so much. Terima kasih buat pelayanan yang luar biasa. Wow, we are on fire. Yeah. Nah, kita lanjut. Sekarang tugas saya sudah lebih ringan. Karena saudara semua sudah kenyang pasti. Iya kan? Terima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang izinkan saya melanjutkan kembali Pekan Suci Paskah dan HUT Gereja Bethel Indonesia Global Nusantara ke-15 dengan tema betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Karena pekerjaan Tuhan yang dahsyat bukan ketika dia berkati kita, bukan ketika dia jawab doa kita, bukan sekedar karena dia menyembuhkan penyakit kita. Tapi pekerjaan Tuhan yang dahsyat adalah ketika dia mati dan bangkit buat kita. Dan lewat kematian dan kebangkitannya, hari ini kita belajar di hari keempat pekerjaan dahsyatnya, yaitu memastikan kita aman dalam perlindungannya. Karena dia sudah mati dan bangkit buat kita, dia beri jaminan keamanan buat kita, folks. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan intimidasi. Orang kaya terintimidasi, orang beragama terintimidasi, anak-anak muda terintimidasi, orang yang sudah lanjut usia terintimidasi. Sehingga salah satu persoalan serius hari-hari ini, orang seperti nggak ada rasa aman, saudara. Orang punya banyak uang, dia pikir uang dapat membuat dia aman, nggak juga. Orang yang nggak punya uang stres karena dia merasa nggak punya uang, saya nggak punya rasa aman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa aman nggak tergantung uang yang saudara miliki. Ada banyak orang yang jauh lebih kaya dari saudara, tapi hidupnya jauh lebih menderita. Sebaliknya ada banyak orang yang jauh lebih miskin dari saudara, tapi hidupnya jauh lebih nyaman dari saudara. Nah, ini yang kita mau belajar. Bahwa pekerjaan dahsyatnya Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya, yaitu memastikan kita aman dalam perlindungannya. Klik Mazmur 31 ayat 2-8. Padamu Tuhan aku berlindung. Pemazmur mengerti sebagai seorang raja, dia tahu apa artinya pasukan yang terbaik, tapi bukan pada pasukan yang terbaik yang mau berlindung. Dia katakan apa? Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkan aku oleh karena keadilanmu. Artinya tekanan ada, masalah ada, fitnahan ada sebagai seorang pemimpin besar. Tapi dia tahu keadilan bukan karena kehebatan, tapi keadilan datang dari Tuhan. Ingat, di pengadilan pun seringkali tidak terdapat keadilan. Kadang-kala di pengadilan bukan ada keadilan, tapi justru orang menjual belikan keadilan. Tapi ayat ini bilang, ya Tuhan, padamu aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkan aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dari sini kita tahu, pemazmur sedang menghadapi situasi yang serius. Tapi dia tahu kemana dia berlari. Dia tahu perlindungan yang sempurna, ayat yang keempat. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun aku dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Bayangkan. Pemazmur sadar bahwa dia sedang alam set up. Dalam jebakan. Dan dunia di mana kita hidup hari-hari ini, dunia yang berbahaya. Engkau sukses sedikit, orang memasang jaring. Engkau disukai, orang memasang jaring. Engkau disayang oleh atasan, orang memasang jaring, menyiapkan sesuatu supaya engkau bisa terjerat. Tidak sedikit pejabat-pejabat yang disiapkan jaring, bahkan oleh pendukung-pendukungnya, oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang yang pernah ditolongnya. Tiba-tiba pejabat-pejabat ini ditangkap. Betul ada kesalahannya, I know. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang siapapun dia, apalagi pejabat, kalau mau dicari-cari kesalahan pasti jumpa. Tapi seringkali yang mengerikan jebakan-jebakan ini. Saya hanya mau ingatkan buat setiap pemimpin. Saya mau ingatkan buat setiap hamba Tuhan. Saya mau ingatkan buat setiap saudara yang sedang diberkati. Hati-hati. Sampai pemazmur katakan begini, engkau yang mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkau adalah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Klik.
Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tapi aku percaya kepada Tuhan. Di tengah jaring, di tengah situasi yang sesak, ayat 8 bilang, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudaraku, aman bukan berarti nggak ada masalah. Aman bukan berarti nggak ada kecurangan. Aman bukan berarti nggak ada masa-masa yang sukar. Jangan sudah menatap saya dan berkata, oh pendeta-pendeta mungkin aman, ya hamba-hamba Tuhan tertentu mungkin aman, tapi saya sedang menghadapi situasi tersesak. Tapi hari ini saya mau bilang, aman bukan berarti nggak menghadapi kesesakan. Tapi aman berarti di tengah kesesakan kita aman, karena kita tahu perlindungan kita adalah Tuhan. Haleluya. Saya mau sudah bongkar pikiran saudara yang kuno itu. Pikiran yang sesat itu. Sehingga setiap kali saudara berpikir, mana Tuhan memberi keamanan buat saya? Mana Tuhan beri perlindungan buat saya? Buktinya saya difitnah. Buktinya saya dicurangi. Buktinya saya menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Daud bilang, meskipun dalam jebakan kau yang mengeluarkan kakiku dari jaring, aku aman. Karena tidak ada sesuatu yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang setuju sama saya, ketik di live chat saudara, saya aman dalam segala situasi. Yes. Saya aman dalam segala situasi. Begitu menatap saya, aduh pendeta ini ribet nih. Dengar khotbah aja mesti ngetik-ngetik. Kan saya selalu bilang kita interaktif saudara. Saya mau sudah aktif. Karena kalau sudah ngetik sesuatu itu masuk di jiwa saudara. Ayo ketik lagi, ketik. Saya aman dalam segala situasi. Kenapa kita aman? Karena ada Tuhan yang menjanji bahwa dia akan menjadi bukit batu, kubu pertahanan kita. Klik. Sefanya 3, 12-13. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati. Jadi akan ada goncangan. Tapi goncangan ini mengakibatkan Tuhan mengadakan pemisahan. Tuhan menampi. Sehingga yang tinggal adalah satu umat yang rendah hati dan lemah. Yang menyadari bahwa dia bergantung penuh pada Tuhan. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Jangan salah mengerti saya. Oh, Tuhan mencari orang lemah. Alkitab bilang Tuhan memakai orang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Artinya apa? Kita yang sadar bahwa kita lemah, kita bergantung pada Tuhan, dan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Jadi jangan pernah berpikir saya lemah. Bahkan Alkitab bilang orang yang tidak berdaya akan berkata, aku ini pahlawan. Hidup ini yang penting tidak sombong. Hidup yang penting jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok jago. Tuhan sedang mencari orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang sadar dirinya lemah. Orang-orang yang bergantung penuh pada Tuhan. Sebab Tuhan adalah perlindungan kekuatan baginya. Yakni sisa Israel itu. Yang lolos dari goncangan Tuhan itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput. Dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Wow, haleluya, klik. Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sama-sama bilang, saya punya tugas. Ayo taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya punya tugas. Betul, Yesus bilang segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Tapi kuasa itu Tuhan berikan untuk apa? Untuk kita jalankan tugas kita. Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, tapi kan ada tantangan, tapi kan ada masalah. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan lain kata, kalau kita nggak punya rasa aman, kita cuma mikirin masalah kita, mikirin persoalan kita. Banyak orang hidupnya tidak produktif. Hidupnya terus pusing aja mikirin masalah.
Adik-adik muda, terus